Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang produksi dan konsumsi masyarakat digital di era globalisasi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan produksi dan konsumsi konten di media sosial. Nah, produksi dan konsumsi konten di media sosial ini berkaitan erat dengan teknologi digital. Teknologi digital terjadi pada era ke-90-an. Nah, pada era ini, internet sangat maju sehingga mendorong terjadinya perkembangan perangkat lunak yang terjadi di beberapa aplikasi di dunia maya. Nah, sehingga secara tidak langsung akan menciptakan media baru yang dikenal dengan media sosial. Nah, media sosial itu akan membuat atau menciptakan kreativitas masyarakat untuk mengisi konten-konten yang berada di media sosial tersebut. Nah, secara garis besar dengan adanya teknologi digital membuat atau menciptakan media sosial yang saat ini digunakan oleh masyarakat luas. Nah, di sini media sosial dibagi menjadi 3 fitur. Yang pertama yaitu fleksibilitas konvergen media, yang kedua yaitu partisipasi pengguna, yang ketiga yaitu kendali atas muatan media tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konvergen media atau konvergensi media? Merupakan gabungan berbagai bentuk isi dari media tersebut, seperti audio, video, gambar, foto, teks, dan lain-lain yang dikelola atau digabungkan menjadi satu dan diupload di dalam suatu platform. Nah, satu platform tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi di mana informasi tersebut terbilang lengkap sehingga konsumen secara tidak langsung akan merasa puas dalam mengkonsumsi satu platform pun. Nah, di sini yang kedua dimaksud dengan partisipasi pengguna. Apa sih yang dimaksud dengan partisipasi ke pengguna? Lebih kepada hak pengguna tersebut terhadap konten. Nah, apakah pengguna tersebut ingin membuat konten ataupun tidak, atau hanya ingin mengkonsumsi konten dari produsen lainnya. Nah, di sini yang ketiga yaitu kendali atas muatan media tersebut, lebih kepada si produksi ingin memberikan suatu informasi apa, baik dari informasi kesehatan, informasi pendidikan, dan lain-lain. Nah, di sini adanya filter media tersebut akan membuat atau menjadikan wadah produksi dan konsumsi informasi. Apa yang dimaksud itu? Nah, dimaksud itu ketika kita membuat suatu produk di media sosial, nah secara tidak langsung produksi yang kita buat itu akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga bisa dikatakan bahwa media sosial itu adalah tempat sebagai produksi dan konsumsi informasi di dunia maya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk poin 2, yakni perkembangan produksi dan konsumsi teknologi oleh masyarakat digital di era globalisasi. Teknologi pada konsep penerapannya selalu mengalami perkembangan ataupun perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia, mulai dari bentuknya hingga fungsinya, yang juga merambah pada konsep informasi dan komunikasi, yakni teknologi mulai diaplikasikan dalam ranah informasi, mulai dari kemudahan dalam mengakses ataupun menyebarkan sebuah informasi, serta komunikasi yang juga mulai mempermudah bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dengan orang yang terbatas wilayah, sehingga lebih mudah dalam proses komunikasinya. Di mana yang sebelumnya teknologi dalam masyarakat hanya memberikan informasi ataupun komunikasi, saat ini dengan adanya perkembangan dan perubahan teknologi yang sangat pesat, sudah membuat masyarakat dapat memproduksi atau membuat konten dalam teknologi tersebut berdasarkan apa yang masyarakat inginkan. Kemudian berbicara mengenai perkembangan teknologi digital, juga berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Adapun bentuk perkembangan teknologi dari masa ke masa, menurut Alvin Toffler dalam bukunya yakni The Third Wave, yakni beliau membagi perkembangan teknologi menjadi beberapa gelombang, di antaranya yakni gelombang pertama yakni sekitar tahun 1790-an, di mana produk
di mana produksi dan konsumsi masyarakat masih berdasar atau berpacu pada teknologi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu itu, yakni berupa teknologi untuk bercocok tanam atau dalam ranah pertanian seperti cangkul dan yang lainnya. Kemudian pada gelombang 2 sekitar pada tahun 1790 sampai 1970, produksi teknologi sudah mulai berkembang dengan mulai memanfaatkan teknologi tertentu untuk kebutuhan masyarakat pada waktu itu, contohnya dalam kegiatan industri. Sedangkan untuk konsumsi, teknologi masyarakat pada waktu itu yakni masih sebatas penggunaan bahan bakar fosil dan teknologi yang dimanfaatkan untuk proses industri itu sendiri, yakni mulai dari peralihan dari penggunaan alat konvensional berupa alat-alat tani yang masih sederhana menjadi peralatan yang lebih praktis berupa mesin-mesin sederhana seperti mesin uap, kemudian pembajak sawah dan yang lainnya. Selanjutnya untuk gelombang 3 yakni sekitar tahun 1970 sampai 2000-an ke atas, di mana produksi teknologi pada gelombang 3 ini ditandai dengan pengembangan teknologi berbasis global atau digital berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mulai modern dan dilanjutkan dengan adanya media sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk pola konsumsinya sendiri, teknologi oleh masyarakat berupa pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang sudah mulai menerapkan sistem wireless atau digital seperti smartphone, komputer, dan yang lainnya. Mungkin itu untuk poin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Contoh bentuk fenomena produksi dan konsumsi di Indonesia diantaranya berkaitan mengenai produksi dan konsumsi konten, yang mana seiring dengan perkembangan zaman saat ini, seseorang tidak hanya menjadi konsumsi konten belaka, melainkan mereka juga bisa memproduksi konten sesuai dengan keinginan dan kreativitas yang dimiliki. Seperti halnya terdapat istilah yang saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai selebriti mikro, yaitu merupakan gaya baru online performance yang melibatkan tindakan peningkatan popularitas melalui teknologi web seperti video, blog, ataupun situs jejaring lainnya. Seperti halnya keberadaan mereka di Instagram yang kita kenal dengan istilah selebgram, dan keberadaan mereka di YouTube yang kita kenal dengan istilah YouTubers. Pada umumnya, selebriti mikro tersebut memiliki sebuah tema besar dalam membuat konten-konten, diantaranya berkaitan dengan lifestyle, kuliner, beauty, dan lain sebagainya. Di dalamnya pun tidak sebatas pada hasil barang tertentu, akan tetapi terdapat hal yang berkaitan dengan penawaran periklanan daring dengan memproduksi sebuah informasi yang dikemas baik berupa video, gambar, maupun foto yang diunggah melalui akun konten mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya faktor perceived usefulness dan perceived age of use, yaitu berupa kepercayaan atau persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa dengan menggunakan teknologi melalui konten media sosial, baik itu berupa Instagram maupun YouTube, dapat meningkatkan produktivitas kerja serta memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan mereka menggunakan media konvensional. Dia tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga dapat memproduksi serta mengkonsumsi konten yang berada di media sosial. Hal ini dapat digambarkan bahwa masyarakat mengkonsumsi ide atau informasi yang terdapat di media, kemudian mereka mengkonstruksi makna dari kegiatan konsumsinya tersebut untuk dapat memproduksi sebuah konten-konten yang dimiliki. Terkait fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu perkembangan produksi dan konsumsi konten sedang marak di Indonesia, fenomena tersebut menimbulkan banyak pertentangan di kalangan masyarakat karena banyaknya oknum yang membuat konten tanpa memikirkan kebermanfaatan dan tujuan dibuatnya konten tersebut. Misalnya YouTuber dan selebgram yang menjadikan kontennya sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, atau dengan kata lain diproduksi hanya untuk dijual belikan. Sebagai contoh, seorang YouTuber membuat konten prank yang tujuannya untuk trending dan mendapatkan essence yang banyak.
Selain itu, untuk meningkatkan pamor dan eksistensinya dalam dunia entertainment, dan seorang selebgram yang mengiklankan produk endorse-nya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menjadikan masyarakat semakin konsumtif. Selanjutnya yaitu konten di media sosial membuat anak-anak saat ini menjadi kecanduan terhadap media sosial. Contohnya, mereka menirukan semua yang mereka lihat dan yang mereka anggap menarik di media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perdebatan produksi media dan konsumsi media. Di dalam perkembangan produksi media dan konsumsi media saat ini telah meluas. Di antaranya masyarakat mulai menggunakan media digital daripada media konvensional. Nah, perbedaan pemakaian ini dilatar belakangi oleh lingkungan yang berbeda. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi pro dan kontranya masyarakat terhadap media saat ini adalah nilai manfaat dan tujuan yang ditayangkan di media sosial saat ini. Nah, nilai manfaat dan tujuannya mulai berbeda dari nilai manfaat yang dulu sebelum adanya media digital atau saat adanya media konvensional menjadi berbeda saat ini. Seperti halnya konten kreator, vlogger, ataupun youtuber. Nah, mereka saat ini mengenalkan diri mereka agar dapat terjun di dunia bisnis. Jadi konten yang mereka tayangkan merupakan endorsement atau iklan agar mereka dapat dikenal dan mengiklankan barang apapun yang mereka inginkan. Sehingga nilai yang terkandung di dalam konten kreator saat ini ada kalanya yang bermanfaat dan ada kalanya yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang menjadikan pro dan kontranya di masyarakat saat ini. Adapun outline dari artikel kelompok kami yang pertama tema Social Production Consumption of Technology, kemudian judul Produksi dan Konsumsi Masyarakat Digital di Era Globalisasi. Untuk latar belakangnya kami mengambil dari fenomena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kemudian ini menyebabkan adanya perubahan dalam pola produksi dan konsumsi masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Kemudahan-kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi saat ini juga membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses maupun untuk membuat konten-konten sendiri berdasarkan dengan apa yang ia sukai dan minatnya. Nah, ini juga didasarkan pada data bahwa dari jumlah 272,1 juta penduduk, di mana 175,4 juta penduduknya sudah bisa mengakses internet, serta terdapat 338,2 unit smartphone yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian juga terdapat 180 juta yang penduduknya yang sudah menggunakan sosial media. Hal ini membuktikan bahwa era digital menyebabkan masyarakat dengan mudah memproduksi sekaligus mengkonsumsi media digital itu sendiri. Kemudian dari permasalahan ini kami kemudian tertarik untuk membuat artikel dengan judul Produksi dan Konsumsi Masyarakat Digital di Era Globalisasi. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang kedua yaitu bagaimana perubahan nilai-nilai teknologi itu yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Dan yang ketiga yaitu pengaruh perubahan teknologi pada pola produksi dan konsumsi masyarakat terhadap teknologi. Adapun teori yang kami gunakan dalam artikel ini yaitu Technology Acceptance Model atau TAM yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986, di mana teori ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai penerimaan teknologi dalam masyarakat yang mengarah pada bentuk-bentuk konsumsi dan produksi teknologi. Sehingga dari hal ini kemudian kami rasa memiliki kecocokan dengan latar belakang kami dalam artikel ini. Metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana dalam proses pengumpulan datanya didasarkan pada sumber-sumber literatur untuk mencari data terkait topik penelitian yang kami kaji, sehingga peneliti tidak mendapatkannya dari sumber utama atau dari studi lapangan, tetapi mengambil dari sumber-sumber literatur yang tersedia baik secara online maupun secara offline.
Adapun dalam kerangka pembahasan kami, pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subbab yang pertama, perkembangan teknologi dari masa ke masa. Dalam subbab ini kami akan memberikan pemahaman dasar terkait perkembangan teknologi dari zaman dahulu hingga saat ini, serta sebagai pengantar pemahaman mengenai transisi perubahan dan perkembangan teknologi. Untuk subbab yang kedua, yaitu perubahan nilai-nilai teknologi yang dibawa seiring dengan perkembangan teknologi. Kerangka pembahasan ini dipilih karena setiap perubahan ataupun perkembangan teknologi pasti membawa nilai-nilai tertentu pada masyarakat yang diinternalisasikan, kemudian terkonstruksi dalam penerapan atau penggunaan teknologi tersebut. Sehingga menurut kelompok kami, konsep ini perlu dicantumkan dalam pembahasan. Nah, kemudian subbab yang terakhir yaitu mengenai pengaruh perubahan teknologi terhadap pola produksi dan konsumsi masyarakat terhadap teknologi. Konsep produksi dan konsumsi masyarakat mengenai teknologi tentunya juga berkaitan ketika teknologi itu mengalami perkembangan atau mengalami perubahan. Sehingga menurut kami pembahasan ini perlu ditekankan lagi karena merupakan salah satu pembahasan inti dari artikel kami.